Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Warga Dusun Sumbersari yang berada di kawasan UB Forest berharap berbagai program pengabdian masyarakat dan dokter mengabdi mampu mengembangkan potensi yang ada di desa bagi kesejahteraan warga desa. Muji Prasetyo, salah satu seorang petani kopi yang menjadi binaan UB, berharap selain kopi ada sinergi pada pengembangan produk lain seperti jeruk dan juga kerajinan, sehingga banyak potensi desa di sekitar UB Forest yang dapat dikembangkan. Yang ada di kawasan Sumbersari, Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso. Saya petani kopi. Alhamdulillah di kampung kami ada pengabdian. Salah satunya yaitu dokter mengabdi yang dari Universitas Brawijaya melalui LPPM Brawijaya. Bersyukur sih Pak ada pengabdian terkait terutama yang kita dalami kegiatan masalah kopi yang ini. Harapan kami dengan DM ini bisa mengangkat secara ekonomi, ada nilai hasil secara ekonomi daripada kegiatan ini terkait produk-produk yang akan kami jual dari hasil tani dari kebun sendiri. Harapan kedepannya nanti di sini ada banyak potensi selain kopi. Jadi dokter mengabdi nantinya itu di tahun yang akan datang bisa mengangkat potensi-potensi yang ada di kampung kami. Di sana ada jeruk lemon, ada alpukat, terus termasuk kerajinan-kerajinan yang ada di sana, yang ada dari rezim termasuk itu. Dan semoga harapan saya dengan banyak DM di sana dan banyak manfaat di masyarakat sana sehingga ada nilai kesejahteraan secara ekonomi. Warga Magersari, Desa Sumbersari yang berada di kawasan UB Forest mendapat pelatihan pengemasan produk kopi agar dapat dijual secara komersial. Melalui program Dokter Mengabdi, mereka diajari cara menimbang hingga mengemas kopi seperti produk dari perusahaan besar. Menurut Ketua Tim Dokter Mengabdi, Yusvan Ade Putra Yusron, kegiatan ini memasuki tahun kedua dengan program difokuskan pada pengelolaan produk kopi dan penguatan kelembagaan petani serta Karang Taruna sehingga tahun depan bisa fokus kepada pemasaran produk kopi UB Forest. Dokter Mengabdi ini adalah program dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya yang memang dari lembaga ini itu ingin mencoba kebetulan yang di bidang pengabdian itu untuk mencoba membantu ya dari Universitas Brawijaya kepada masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar Universitas Brawijaya maupun di daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah terluar dari Indonesia agar dapat bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat setempat melalui pengembangan potensi lokal maupun manusia yang ada di dalamnya. Sebenarnya ini adalah program tahun kedua dari program pengabdian yang kami diberikan dari Dokter Mengabdi ini, dan kemudian yang di tahun pertama dulu adalah kami membantu masyarakat di Dusun Boro Sumbersari untuk di UB Forest ya, untuk meningkatkan kapasitas mereka, terutama Karang Taruna mereka itu untuk bisa berdiri. Dan kemudian dari sana beberapa program yang kami ajukan atau kami bantu mereka adalah dengan kerajinan yang di tahun pertama,
dan kemudian di tahun kedua ini adalah pengembangan produk kopi. Nah, pengembangan produk kopi ini sendiri itu kami bantu dari bagaimana memproduksi kopi, terus kemudian bagaimana mengemasnya, yang harapannya di tahun ketiga nanti bila mana program ini berlanjut, kami akan mencoba membantu mereka untuk ke penjualannya. Dan untuk itulah kami juga mempersiapkan bagaimana menguatkan kelembagaan agar dalam proses nantinya dikomersialisasikan itu tidak ada masalah di belakangan hari. Jadi kami secara paralel membantu baik dari produksi, pengemasan, dan kemudian juga ke penguatan kelembagaannya. Penyelenggara Internet Service Provider atau ISP mengharapkan sinergi yang lebih konkret antara kementerian dan lembaga pemerintah Kota Malang dengan pelaku usaha ISP dalam mengelola ekosistem digital. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Naraya Telematika dalam sosialisasi layanan ISP yang diselenggarakan oleh Balmon Surabaya. Saya masukannya adalah ada sinergi yang lebih konkret. Harapannya itu ada peran yang ini ya, ada bentuk-bentuk sosialisasi lagi yang lebih konkret terkait dengan aturan, karena bagaimanapun juga kita berbisnis, kita perlu sebuah perangkat aturan untuk kepastian investasi ya, terutama di Indonesia seperti itu. Antusias peserta Gebiar Brawijaya Qur'ani tahun 2021 sangat luar biasa. Sebanyak 1.600 peserta dari 147 sekolah dan 60 perguruan tinggi mengikuti ajang tahunan ini. Bahkan menurut Muhammad Falih Fajrul Lahen, panitia GBQ, terdapat peserta dari perguruan tinggi di luar negeri yang tahun ini bergabung. Gebiar Brawijaya Qur'ani memperlombakan 8 kategori, mulai dari nasyid hingga banjari, akan dimulai pada 21 Oktober pekan depan. Alhamdulillah, Gebiar Brawijaya Qur'ani sekarang ada sekitar 1.600 peserta dari 147 sekolah di seluruh Indonesia, dan ada 60 perguruan tinggi di Indonesia, dan ada 1 perguruan tinggi di luar negeri. Untuk progresnya sampai saat ini, alhamdulillah, Gebiar Brawijaya Qur'ani sekarang masih dalam tahap penyisihan. Dalam tahap penyisihan ada 8 cabang lomba. Ada Festival Al-Banjari, ada Musabaqah Famil Quran, Musabaqah Khotil Quran, Musabaqah Syarihil Quran, Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Quran, nasyid, Musabaqah Khotil Quran, dan Musabaqah Tartil Quran. Rektor Universitas Brawijaya beserta jajaran pimpinan Badan Pengelola Usaha UB melakukan peninjauan ke pabrik benih dan jagung pipil UB di Kasembon, Kabupaten Malang. Peninjauan ini menurut Direktur Utama Badan Usaha Akademik UB, Dr. Herman Suryo Kumoro, dalam rangka revitalisasi pemanfaatan pabrik benih jagung pipil milik Universitas Brawijaya. Kita dalam rangka merevitalisasi pemanfaatan pabrik benih maupun olahan jagung yang mestinya ini sudah difungsikan sejak awal tahun 2020. Tapi karena pandemi terpaksa belum kita fungsikan, dan sekarang kelihatannya suasana sudah mulai kondusif pada level 1. Nah, kita mulai harus bisa
mendayagunakan pabrik ini secara maksimal. Keberlanjutan dari hadirnya pabrik ini nanti seperti apa, Pak? Ya, jadi seperti yang direncanakan semula, ini kan nanti akan memproduk benih-benih hasil penelitian dosen yang telah dipatenkan. Ya. Di samping itu kita juga memanfaatkan kelebihan potensi dari pabriknya, karena kita punya kapasitas pengeringnya aja itu satu putaran itu 20 ton untuk 4 hari. Jadi kalau 1 bulan bisa kita bagi kali 20 ton berapa? Itu kan besar sekali kapasitasnya. Nah, sementara kita juga melihat masyarakat di sekitar kita, bahkan di kabupaten sekitar kita itu banyak petani jagung yang kesulitan bisa memasukkan hasil panennya itu ke pabrik pakan ternak karena rendemen ya, karena kadar airnya masih tinggi di musim hujan. Nah, ini kita akan berkolaborasi dengan para petani supaya bisa memanfaatkan musim kita dan bisa segera memasukkan produknya. Penggunaan citra satelit dapat dimanfaatkan untuk mengetahui tekstur lahan pertanian. Dosen Pertanian UB Satifandi Rizal menjelaskan, citra satelit dapat mengetahui kontur dan kandungan tanah sehingga mampu membantu petani untuk menentukan jenis tanaman, waktu pemupukan hingga jumlah pupuk yang diperlukan. Dengan demikian, petani dapat melakukan tanam yang sesuai dengan jenis dan kontur tanah yang dimiliki sehingga meminimalkan gagal tanam. Citra satelit itu kan sebenarnya sebuah gambar, foto kenampakan lahan yang ada di permukaan bumi ini. Nah, dari citra satelit itu memungkinkan kita untuk tidak perlu datang ke lokasi secara langsung, kemudian kita bisa tahu kondisi lapangan atau kondisi lahan yang ada di situ. Nah, di citra satelit sendiri itu banyak sekali bagian-bagian atau part-part yang ada. Nah, bagian dari citra satelit itu bisa kita olah, bisa kita kemudian analisis, bisa kita kemudian manipulasi untuk memunculkan informasi-informasi yang kemudian bisa berguna atau bermanfaat untuk mengetahui kondisi dari sebuah lahan. Contoh, saya ambil satu contoh. Misalkan, di citra satelit ada part namanya DEM, yaitu Digital Elevation Model, atau informasi tentang ketinggian sebuah lahan. Kalau kita tahu informasi ketinggian sebuah lahan, kita bisa menghubungkannya dengan kemiringan lereng misalkan. Nah, dengan tahu kemiringan lereng, berarti kita tahu bagaimana sifat-sifat tanah yang ada di situ. Misalkan kalau lerengnya curam, maka erosinya akan lebih tinggi sehingga menghasilkan jenis tanah yang mungkin lebih tipis dibandingkan, simpelnya lebih tipis dibandingkan daerah yang datar. Seperti itu, Mas. Jadi kita tahu di lereng yang curam, lereng yang datar, kemudian di daerah ketinggian apa, kita tahu tanaman apa yang cocok, bagaimana mengolahnya, kemudian bagaimana memanfaatkan lahan itu, kemudian apa yang bisa tumbuh atau apa yang bisa kemudian ditanam di lahan itu.
Banyaknya pelanggaran dalam penggunaan frekuensi radio mengakibatkan gangguan pada navigasi BMKG. Oleh karenanya, Kepala Balai Monitoring Kelas 1 Surabaya mengingatkan penyelenggara internet untuk mematuhi aturan perizinan ISP. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi layanan masyarakat tentang ISP yang mengusung tema Cangkrukan Karo ISP, Ben Semakin Digital. Acara ini digelar oleh Balai Monitoring Surabaya dan dihadiri oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Wilayah Jawa Timur dan calon penyelenggara ISP. Tujuan diselenggarakan sosialisasi ISP ini agar memberikan edukasi kepada penyelenggara internet ISP-ISP wilayah Jawa Timur agar mematuhi aturan terkait dengan perizinan ISP. Dilihat dari data-data Balmon Surabaya, memang masih ada pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan frekuensi radio. Yang tadi saya sampaikan bahwa pelanggaran ini di daerah frekuensi 5,8 itu di situ ada frekuensi khususnya frekuensi BMKG yang digunakan untuk navigasi. Artinya di situ potensi-potensi mengganggu frekuensi BMKG, kita mengingatkan kepada teman-teman ISP senantiasa mematuhi aturan terkait dengan penggunaan perangkat maupun frekuensi khususnya di 5,8. Kejelasan peraturan terkait komponen ISP diharapkan menjadi tolak ukur Kota Malang untuk menjadi Smart City. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Ex-Parsosbud DPMPT SP Kota Malang dalam sosialisasi layanan masyarakat tentang ISP yang diselenggarakan oleh Balai Monitoring Surabaya. Harapan kami setelah adanya acara ini dari pelaku usaha yang khususnya ISP tadi itu ada kejelasan dan ada kemudahan sehingga dalam bentuk legal formal pelaku usaha itu sudah bisa dikantongi dengan mudah terkait dengan yang dilaksanakan hari ini tuh. Terkait dengan kondisi yang ada sekarang ini, mudah-mudahan dengan adanya kejelasan peraturan kaitannya dengan berbagai macam komponen pendukung ISP ini bisa menjadi tolak ukur dari pemerintah daerah khususnya di Kota Malang menjadi Smart City. Diharapkan menuju Kota Malang Smart City beneran dengan adanya ISP yang sudah jelas aturannya itu. Gitu, Mbak. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.